Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ustadz Abdul Somad tak sanggup sampaikan ceramah. Seluruh badan UAS terasa lemas. Ustadz Abdul Somad menceritakan momen saat dirinya pergi ke satu rumah sakit. Menurut Ustadz Abdul Somad, saat berada di rumah sakit itu, dirinya mendapati banyak sekali pasien dengan sakit yang berbeda. Satu di antaranya anak muda berusia 23 tahun yang mandi di pantai, lalu tiba-tiba mengalami luka kecil. Namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Dalam waktu 9 bulan tubuhnya terkena kanker kulit, dari atas sampai ke bawah, hingga akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ada juga seorang perempuan dengan perut seperti hamil 9 bulan. Saat bertemu, Ustadz Abdul Somad menyampaikan pertanyaan kepada perempuan tersebut. Ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Kanker, tumor. Harus dibuang daging di dalam. Cerita UAS dalam video yang diunggah Ustadz Abdul Somad Official di YouTube. Berapa uang untuk membuang daging? 40 juta rupiah. Kalau sampai pendarahan masuk ICU 70 juta rupiah. Ya Allah, kata UAS. Ustadz Abdul Somad mengatakan satu pasien lainnya terkena kanker mata. Akibatnya, besar mata pasien hampir sama dengan besar kepala. Ditutup dengan sapu tangan, kata UAS. Sampai di rumah sakit, Ustadz Abdul Somad disuruh ceramah oleh Ustadz Hanan At-Taqi. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum, lemas badan saya, kata UAS. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang di leher karena kanker tenggorokan. Jadi yang selama ini kau rasakan selama ini itu belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Kau baru dilaporkan, kata UAS. Ustadz Abdul Somad mengatakan, kadang kita hidup ini merasa kitalah yang paling berat. Kita yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit, ungkapnya. UAS mengatakan apa yang kita cari di hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman, istiqomah dan amal soleh. Ilmu kelapa. Ustadz Abdul Somad bersilaturahmi bersama dengan Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar, atau yang karib disapa Gim di Darut Tauhid. Silaturahmi UAS dikemas dengan kajian di Masjid Darut Tauhid yang disaksikan oleh para santri. Pada kesempatan itu, Ustadz Abdul Somad dan Gim saling berbagi nasihat, termasuk berbagi pengalaman Gim yang menghadapi ujian sekitar 13 tahun lalu. Gim mengatakan saat dirinya mendapatkan ujian, seorang ulama menyampaikan ilmu kelapa kepadanya. Sudah dengar ilmu kelapa? Tanya Gim ke Ustadz Abdul Somad. Bisa diulang sekali lagi? Hafal kaji karena diulang, jawab UAS. Gim kemudian menyampaikan bahwa pada satu waktu seorang ulama menyampaikan pesan kepadanya. Pesan itu berisi bahwa tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang sebelum mengalami ilmu kelapa. Gak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu bakal dijatuhkan dari ketinggian, kata Gim. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Udah jatuh bukannya dibelai tapi dijambak sampai gundul. Ya kan kelapa cabutnya dijambak. Udah gundul bukannya dikecup digetok, kata Gim. Tidak ada cerita mukul kelapa senyum sampai belah, udah dibelah, dicungkil dari batoknya, kata Gim. Udah dicungkil, disisir sampai mulus. Udah mulus diparut, udah diparut lalu diperah, papar Gim. Terkait ujian yang menimpa dirinya, Gim kemudian bertanya sampai kapan dia akan seperti ini. Kata guru saya, sampai mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai benar-benar gak ada sandaran selain Allah. Itu ternyata 13 tahun belum selesai. Sekarang masih ujian, kata Gim. Bukan Ustadz jadi-jadian. Ustadz Abdul Somad berkesempatan menyampaikan tausiah di Masjid Al-Hidayah, Menteng Indah, Medan beberapa hari lalu. Pada kesempatan itu, Ustadz Abdul Somad menyampaikan materi mengenai surat Al-Hujurat, ayat 10, 11, dan 12.
Tak hanya menyampaikan tausiah, Ustadz Abdul Somad pada kesempatan itu juga mendapatkan pertanyaan dari jamaah pada sesi tanya jawab. Satu di antara pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah berkaitan dengan keinginan Ustadz Abdul Somad menjadi pemimpin di birokrasi. Diturunkan Al-Quran di bumi ini untuk memelihara semesta alam. Kenapa tidak ada keinginan Ustadz untuk menjadi pemimpin umat di birokrasi? Kata Ustadz Abdul Somad membacakan pertanyaan netizen. Mancing-mancing aja, saya ini bukan Ustadz jadi-jadian, nih ku kasih tahu. Kata Ustadz Abdul Somad. Menjawab hal itu, Ustadz Abdul Somad memberikan penjelasan. Menurutnya, sejak dari kecil dirinya memang sudah dipesankan datuk-datuknya agar sekolah agama. Cucuku yang ini mesti sekolah agama, kata Uwas menirukan pernyataan sang datuk. Ustadz Abdul Somad mengatakan apa yang diminta oleh datuknya itu berbeda untuk cucu yang lain. Yang lain mau sekolah dokter, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi polisi, mau jadi tentara silakan. Makanya sepupu saya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang jaksa, ada yang guru. Jelasnya. Tapi saya memang dipesankan harus sekolah agama, jadi pilih yang lain-lain, kata Uwas. Menurut Uwas banyak sekali yang lebih mantap-mantap, lebih hebat-hebat. Saya sampai mati jadi ustadz aja, kalau masih kuat berceramah. Saya ceramah. Kalau tak lagi kuat ngajar alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, pungkasnya. Berita Ustadz Abdul Somad sebut penonton drama Korea kafir FIFA dihujat netizen. Media online fifa.co.id memberitakan soal Ustadz Abdul Somad, UAS, dengan judul Ustadz Abdul Somad sebut penonton drama Korea kafir. Berita yang dipublish hari Sabtu 7 September kemarin ini mendapat hujatan dari netizen karena dianggap sebagai fitnah terhadap Ustadz Abdul Somad. Karena memang isi berita juga tidak sesuai dengan judul. Di dalam isi berita, FIFA tidak ada UAS menyebut penonton drama Korea itu kafir. Berikut adalah kutipannya. Demam K-pop tengah mewabah di Indonesia. Apapun yang berhubungan dengan K-pop, mulai dari drama Korea, film Korea, hingga artis-artis Korea Selatan tengah jadi idola. Terkait dengan adanya demam K-pop di Indonesia, mendadak Ustadz Abdul Somad jadi sorotan lagi. Kali ini, gara-gara isi ceramahnya mengungkap tentang hukum nonton film Korea. Lewat unggahan akun Maklam Beturah, aksi Ustadz yang akrab disapa Uwas ini dibagikan. Lewat ceramahnya, Uwas mengatakan, jangan suka kepada orang kafir. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong artinya pada orang kafir. Katanya, Ustadz Abdul Somad pun dalam ceramahnya mengajak umatnya untuk tidak lagi kecanduan dengan film-film ataupun sinetron Korea Selatan. Jangan ditonton lagi tuh sinetron-sinetron Korea, rusak. Nanti pas sakaratul maut, datang dia rame-rame. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, akan datang saat sakaratul maut, ucapnya. Atas judul berita yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh UAS dalam ceramahnya, netizen menyebut fifa.co.id telah memfitnah UAS. Berikut ini adalah beberapa komentar dari netizen. Dari akun @tajudte. Fitnah lumin, UAS tidak bilang seperti itu, media sampah. Dari akun @howtokeringetTV. Oi FIFA, nyari duit juga nggak gini-gini amat.